Tahukah kamu, sampah berkontribusi atas pemanasan global sebesar 15%. Sampah yang dibuang itu menghasilkan emisi gas rumah kaca sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Dampaknya adalah berbagai bencana akibat perubahan iklim, seperti badai siklon, banjir, naiknya permukaan air laut, perubahan musim, bahkan tsunami. Perlu usaha bersama untuk mencegah meluasnya dampak bencana ekologi ini. Inisiatif pengelolaan sampah yang dilakukan para perempuan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat dapat menjadi contoh praktik baik bagi kita semua. Dengan kesadaran kolektif, para perempuan yang tergabung dalam Serikat Perempuan Pantai Utara ini membentuk bank sampah untuk mengelola masalah sampah. Sih gitu kan yang di Serumpun yang bisa kita itu kan, kok saya terpikir untuk buka bank sampah itu awal mulanya itu. Jadi Serumpun tuh menjual apa, produk apa yang dia pasarkan, saya bilang itulah bank sampah. Total timbunan sampah di Kota Singkawang mencapai 114 ton setiap harinya. 75 ton dari jumlah sampah itu berakhir di TPA. Nah, inilah yang harus dibuka mindset masyarakat ini, terutama gengsinya. Terus kesadaran mereka tentang sampah, terutama di sini saya makanya sering sosialisasi di sini. Ini kan daerah apa ya, perairan gitu kan. Supaya jangan buang sampah di sungai gitu loh. Karena udah mata saya sendiri melihat mereka itu buang sampah langsung dari bak sampahnya langsung. Jadi sampahnya itu bertabur yang bermacam jenis itu kan, dari saset-saset sampai ke pempes seperti itu. Jadi kalau sampah-sampah yang memang yang basah itu kita olah jadi pupuk, yang kering kita buat recycle. Pemerintah Kota Singkawang memperkirakan tiap orang menghasilkan sampah sebesar 0,25 kg per hari. Sampah ini sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga dan pasar. Jika pengelolaannya keliru, sampah-sampah ini dapat membahayakan kehidupan kita loh, kawan gemawan. Adanya pendampingan, ada pencerahan mengenai bahayanya plastik-plastik maupun sampah-sampah di sekitar kita. Nah, mulai di situ kami berinisiatif bagaimana kalau kita kelompok Serumpun Asoka ini membentuk bank sampah. Awalnya memang kita berjalan dulu, kita bentuk bank sampah dulu. Ayo kita pengurus maupun anggota ini berjalan dulu, kita laksanakan kegiatan-kegiatan di bank sampah sampai akhirnya sampai sekarang ini ada 30 nasabah bank sampah. Jadi namanya bank sampah juga seperti bank-bank lainnya bahwa kita mempunyai buku tabungan sampah. Kalau yang sampah organik dari sisa-sisa sayur kami di dapur maupun rumput-rumput di sekitar rumah maupun buah-buah yang sudah tidak bisa dikonsumsi, kami bikin komposter untuk jadikan sampah organik dan ada pupuk cairnya di situ. Kemudian sampah-sampah yang anorganik atau yang tidak bisa busuk oleh ibu-ibu ini yang bisa digunakan untuk keterampilan, dibikin keterampilan-keterampilan. Kemudian dari pemilahan sampah itu yang bisa kami pilah, yang bisa jadi rupiah tadi, kita ke bank sampah induk. Iya. Serumpun Singkawang mengelola sampah dengan memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sementara sampah non-organik didaur ulang menjadi beragam produk baru yang bernilai ekonomi. Jadi pengelolaan sampah ini kita bagi dua, Mbak. Ada pengurangan, ada penanganan pengolahan. Jadi kita punya kebijakan strategis daerah tahun 2035 itu target pengurangan sampah di 30%, target penanganan pengelolaan itu di 70%.
Ini dua hal yang hampir sama tapi berbeda. Pengurangan ini basisnya masyarakat. Penanganan pengolahan itu basisnya yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika sebagian besar orang menganggap sampah adalah masalah, kelompok perempuan Serumpun Singkawang justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menjaga lingkungan, sebagai sumber ekonomi, sekaligus wahana berbagi dengan sesama. Kawan Gemawan, yuk contoh cara mereka mengelola sampah di rumah, agar bumi tetap terjaga untuk masa depan kita semua.